Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala Muhammad. Praise be Allah Subhanahu wa ta'ala, and please blessing to our messenger, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On this occasion, I'd like to uh, class first meeting in class. The subject is teaching English to young learners. And because this is the first time the time of this meeting, of this subject, I would like to tell you the overview of our subject materials. Ya, ini. Oke, ya masalah-masalah yang ditemui dalam pembelajaran bahasa Inggris menurut TIPKA, ya, TIPKA 2004. Students only learn English in the classroom. Nah, ini masalahnya itu. Sebagian besar anak kita memang di rumah tidak memiliki lingkungan yang berbahasa Inggris, orang tuanya juga tidak berbahasa Inggris, sehingga ketika mereka hanya belajar di kelas itu dan pulang tanpa adanya exposure di rumah, biasanya ya menguap apa yang sudah mereka pelajari di kelas atau di sekolah. Nah, akan berbeda kalau nantinya dia juga di rumah ada orang-orang di dekatnya yang juga bisa bahasa Inggris, nah, maka akan menjadi mudah bagi anak untuk belajar. Kemudian yang berikutnya masalah-masalah dalam EF learning. Many teachers still practice old-fashioned styles. Ya, masih masih banyak di Indonesia itu masih banyak yang bahkan ada guru-guru bahasa Inggris di TK ataupun bahkan SD, ya beberapa itu masih malah bukan guru bahasa Inggris, malah kelas dan bukan ya, sehingga ya karena nggak ada adanya itu ya yang ngajar, sementara dia sendiri tidak begitu menguasai bahasa. Kemudian many teachers are not well trained on methodology of teaching. Nah, itu karena jurusan bahasa Inggris kuliahnya ya ya ngajarnya salah-salah. Kemudian lack of quality materials. Darinya kalau sekarang kan guru kan lebih suka ya, kebanyakan sebagian guru itu suka ya cukup dengan pakai LKS lah, nanti anak-anak diminta untuk mengisi sudah selesai. Tapi dengan bagaimana guru yang ideal adalah bagaimana menyediakan materi yang benar-benar berkualitas. Ya gurunya harus menguasai ya. Maka akan disampaikan kepada anak juga, anak semakin mudah untuk memahaminya. Kemudian the class is too big, too many students in the classroom. Idealnya mungkin hanya 20 ya, 20 anak dalam satu kelas. Apalagi anak-anak ya, kalau anak-anak terlalu banyak orang minipol, di anak-anak jadi begitu pembelajaran menjadi tidak begitu maksimal. Kemudian the characteristic of children as a learner by Slattery and Willis itu mengatakan bahwa anak-anak itu belajar dengan any kinds of object. Mereka belajar dengan apapun sebenarnya, dengan apa yang dia lihat. Sebenarnya dia secara resmi apa itu namanya formalnya mereka akan sulit memahami istilah-istilah grammar ya. Artinya ya bagaimana mengajarkan grammar pada anak itu tidak semata-mata seperti yang mengajarkan ini harus gini, harus ini namanya simple present, past tense dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Kemudian uh, speak with their mother tongue. Anak-anak baik di Jawa ataupun di suku-suku lainnya, ya mereka ngomongnya pakai bahasa yang mereka mother tongue, bahasa ibu mereka. Ya, itu menjadi prakteknya. Jadi guru harus siap dengan anak diajar bahasa Inggris ngomongnya malah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
Itu praktik mereka. Kemudian anak to be curious, sangat penasaran ya, sangat ingin tahunya tinggi, imajinatif, punya pemikiran, bayangan-bayangan yang imajinatif. Ya, ini bagaimana bisa mungkin menciptakan kelas yang imajinatif juga. They like to play, like to imitate what they hear and see. Suka meniru. Anak-anak itu peniru yang ulung ya. Apa yang mereka dengar, mereka lihat itu akan bisa mudah untuk eh, dilakukan. Anak-anak itu dikasih HP cuma 1 2 hari sudah tahu bagaimana melakukan main game dengan lihainya ya. Okay, now how to teach English for children? How? How? Create a fun English learning. Ciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang fun, menyenangkan. Make students comfortable comfortable with you, comfortable with the activities, comfortable with the media used by the teacher, by the students' activities. Then use lots of gestures. Nah, kan banyak. Apa itu? Isyarat ya. Kalau memang Anda ngomong pakai bahasa Inggris, anak itu nggak paham, maka kuatkanlah apa yang Anda omongkan dengan apa itu baca isyarat and movements. Pictures to show what you mean. Karena baiknya itu guru kalau ngajar bahasa Inggris tidak kemudian dicampur pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Idealnya begitu ya. Sebisa mungkin menggunakan bahasa Inggris. Sebisa mungkin menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun pada akhirnya sudah dikasih bahasa Inggris nggak bisa, dikasih isyarat nggak bisa, gerakan-gerakan nggak paham, kasih gambar juga nggak paham, ya ya bagaimana lagi ya? Aji Pamungkas adalah menerjemahkan apa yang kita ajarkan pada kita omongkan pada anak. Kemudian talk to them in English as simple as possible ya, tadi itu saya bicara dengan anak dengan bahasa Inggris sesimpel mungkin. Nah, itu the challenge is that how you can talk to them in English as simple as possible, dengan omongan pronunciation yang sangat jelas dan bisa dipahami dan tidak pakai kata-kata yang sulit. Kemudian play games, sing a song, nursery rhymes. Ya, guru kalau Anda guru anak-anak bisa mengajarkan bahasa Inggris ya, Anda juga ada bisa main game, juga bisa menyanyi dan lain sebagainya ya. Kemudian use simple story. Anak-anak sebenarnya suka mendengarkan cerita. Cerita kalau Anda bisa menceritakan dengan baik dengan bahasa yang simple dan kan story itu bisa story reading, storytelling juga bisa. Kemudian don't worry when they use their mother tongue, but still you respond them in English. Jadi ketika anak pakai bahasa ibu mereka, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa lainnya, Anda coba merespon mereka dengan tetap pakai bahasa Inggris ya. Sehingga mereka pada akhirnya nantinya akan menyelesaikan Anda. Kemudian try to use new vocabulary. Nah kan kalau Anda sudah berkali-kali menggunakan vocabulary itu, coba besoknya gunakan vocabulary yang baru untuk menambah kosakata mereka. Plan the lesson with various activities. Jadi Anda harus menyiapkan sebaik mungkin. Jadi sebelum pelajaran harus disiapkan ya lesson plan-nya dengan aktivitas yang bermacam-macam yang mengerucut pada satu materi. Gitu. Itu namanya exposures. Macam aktivitas, macam tapi pada penguatan sebuah materi. Wah, itu peningkatan skill dan sebagainya. Alright, we come to the last slide of our meeting today. The important thing, make children love English first. Make children love English first. Jadi pastikan Anda itu membuat anak itu menyukai bahasa Inggris.
Ketika mereka suka bahasa Inggris di awal-awal pertemuan mereka, di awal perkenalan mereka dengan bahasa Inggris, maka berikutnya itu mereka akan dengan senang hati belajar bahasa Inggris. Dan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kita hari ini, Introduction on Teaching English to or for Young Learners. Kita hari ini sudah belajar atau saya sampaikan overview of our materials for this. Dan saya sampaikan juga bagaimana mengajar bahasa Inggris secara umum di pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your kind attention. Let's close by. Alhamdulillahirrahmanirrahim. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.